Halo semua, kembali lagi bersama kita ngebahas Oppo. Karena sudah cukup lama gue tidak ngebahas HP Oppo kecuali di Bego Teknologi aja. Kalau series kemarin memang nggak perlu di-review. Perlunya cuma buat buka durian aja, itu pun cukup menjual handphonenya. Buka durian sampai kebelah gitu ya. Nah sekarang kembali dengan Reno seriesnya atau Reno seriesnya yang kali ini sudah disuntik fitur AI-nya. Plus punya durabilitas yang sama kuatnya kayak A series kemarin. Ya gue nggak berani cobain karena sayang nih handphone nih, kalau gue pukul palu gitu sama gue jatuhin kayak damping. Gini sih kuat lah harusnya ya. Memang kuat tapi bukan buat dicoba di rumah. Dan makanya di video kali ini gue mau mastiin apakah HP ini punya kekuatan dan performance yang sama kuatnya ya. Tapi baik lu ngebahas soal AI-nya yang memang jelas hal wajib lu ketahui saat lu mau beli handphone ini. Karena banyak fitur AI yang disematkan dari segi kamera, jaringan, bahkan untuk aplikasi productivity-nya. Gak tahu mungkin akan lu pakai sehari-hari apa enggak, tapi setidaknya lu harus tahu biar worth it saat lu beli handphone ini. Jangan kayak sekedar beli doang gitu, jangan. Yang ringan-ringan aja dulu. Dari segi kreativitas ada 4 fitur AI yang bisa ngebuat hasil karya lu makin menarik. AI Eraser 2.0, next gen dari Eraser tahun lalu yang ada di Oppo Find N3 sekarang udah lebih advance buat ngilangin objek yang mengganggu profesionalitas lu saat memotret dan estetika wajah model lu. Tinggal tap objek dan hapus langsung rapi seketika. Atau kalau lu memang nggak profesional saat moto, tiap motoin teman, muka teman lu tuh nggak fokus ya, fitur AI Clear Fish ini bisa enhance muka foto lu jadi lebih tajam. Jadi nggak ada tuh yang namanya foto buram. Tapi daripada foto lu gagal karena komuk model lu itu hancur terus harus dibuang, mending lu jadiin aja, kreasiin aja pakai AI Smart Image Mating 2.0. Lu bisa jadi stiker atau copy gambarnya dan lu edit tanpa perlu hapus backgroundnya. Jadi reuse hal yang gak kepake. Sama yang terakhir nih, kalau memang model lu mau diapa-apain tuh bener-bener gak ketolong gitu ya, pakai aja AI Studio dan ubah gambarnya menjadi karakter yang lebih bagus. Jadi semua usaha lu nih bisa ditangani sama Oppo Reno 12 5G ini. Ya emang nih buat kalian yang bentukannya orang-orang mirip kayak gua, nggak bisa foto yang sempurna tapi suka explore fitur-fitur handphone, wajib tahu soal ini agar bisa maksimalin dari spek kameranya yang memang udah bisa banget dijual. Spek triple kamera yang berderet ini punya racikan kamera utama 50 megapiksel Lithium 600 dengan OIS 8 megapiksel ultrawide IMX355 dan juga kamera makro atau kamera gimmick 2 megapiksel serta 32 megapiksel kamera depannya. Yang hasilnya kalau untuk foto normal seperti ini, gua bisa katakan hasil foto standarnya itu kayak udah aktif mode AI-nya. Ya karena mode AI itu nggak ada pilihannya juga. Soalnya dari segi warnanya itu karakter warna-warna yang biasa ada di mode AI. Secara standar udah oke dan micro image-nya udah aman, termasuk bagus. Cuma untuk saturasinya ini terlalu vivid ya. Terus juga kontrasnya nggak kuat juga. Agak kuat maksud gua. Ya memang secara overall ini foto kayak udah ready to post aja. Bagus-bagus aja. Cuma gua agak sedikit menyayangkan ke foto yang natural itu jadi nggak ada di pilihan handphone ini. Terus mode auto HDR juga kayaknya nggak ada bedanya karena udah bagus dari dynamic range-nya, dan penglihatan gue ini sih bener-bener nggak ada bedanya sama sekali dari mode standar ya. Jadi ya kalau mau foto standar sih udah bener pakai mode standar aja. Untuk hasil kamera ultrawide juga sebenarnya sama aja kayak main kameranya. Rasa-rasanya itu kayak pakai mode AI, tapi yang gue sayangkan kenapa masih pakai ultrawide di 8 megapiksel gitu. Harusnya di-upgrade lah biar dapetin kualitas yang lebih oke. Kalau mode portrait ya lagi-lagi ini udah bagus aja sih. Memang potret expert tetap potret expert sampai sekarang nih si Oppo. Dari potongan rambut gua, kacamatanya juga nggak kepotong, yang bener-bener rapi sih. Gue suka banget sama HP Oppo buat bagian ini. Bahkan blurnya pun cukup natural, bedain objek sama backgroundnya. Top lah ini. Sekarang mode malam. Untuk mode standar oke sih, yang gelap banget tetap gelap gitu. Yang highlight ini mending masih kelihatan tulisannya dan nggak langsung blown out. Dan seperti biasa juga diselamatin pakai night mode-nya bisa ya. Jadi yang ya lebih aman lah. Tapi ya saran gua sih jangan pakai kamera ultrawide-nya di mode standar karena hasil dari kameranya luas, sensornya tidak besar, megapiksel kecil juga. Jadi memang kurang gitu. Makanya kalau bisa ya upgrade dong megapiksel minimal itu ya. Tapi masih bisa diselamatin kalau lu pakai night mode-nya. Jadi lebih baik hasilnya. Untuk video dia bisa hingga 4K 30 fps dan 60 fps di Full HD. Ada OIS juga dan hasilnya stabil. Sama yang gue suka dari perekamannya ini warnanya lebih natural daripada fotonya. Kenapa di mode foto itu nggak bisa? Sayang banget sebenarnya. Lalu untuk perekaman 60 fps di Full HD juga sebenarnya sama aja, sama-sama oke. Stabilizernya juga aktif. Namun ada beberapa spot yang gambarnya itu muncul noise, padahal ini di mode siang. Agak disayangkan memang, cuma kayaknya sih ini bisa dituning lagi via software ya biar lebih rapi. Gua
lagi di acaranya Oppo sebenarnya. Bukan gara-gara mau keren-kerenan, tapi emang telat gitu. Luar biasa nih, ada Aldi tuh. Halo bro. Nah, tapi kalau ngomongin mikrofon sih sebenarnya aman-aman aja ya. Ini gue lagi rame banget nih, kalau nggak percaya tuh. Oh, ada warga-warga gitu-gitu ya. Dan gue nggak tahu malu nih ngerekam-rekam kayak gini nih. Ini ngomong-ngomong di 4K 30 fps yang gue rasa sih agak geter dikit sih sebenarnya sih ya. Apa enggak? Di preview sih agak geter ya. Dan lebih beres di Full HD 30 jadinya kayak begini. Nah ini kira-kira kalau di Full HD 30 gitu ya, gue sih ngeliatnya lebih beres gitu. Kelihatan juga dari muka gue yang lebih ngezoom. Tapi, nah ini juga bisa di 0,8in juga gitu. Sayangnya sih di sini nggak punya Full HD 60 fps sih. Gue sih agak sayang. Kalau misalnya ada yang 60 fps gitu kayak buat story kan lebih asik gitu. Kenapa nih Oppo? Tapi ada juga sebenarnya kayak ultra stabilizernya jadinya kayak begini. No, ini ultra stabilizer yang sebenarnya agak nggak kepake ya, karena di Full HD 30-nya sendiri aja udah stabil gitu. Jadi kayak apa poinnya lu pakai ada stabilizernya ya? Tapi muka lebih dekat juga. Ini ngomong 0,8 nih, ini standarnya begini. Dekat banget kan? Ya mungkin kalau lu ada yang kerja buat laporan-laporan sih harus udah aman banget ya. Ini sekeliling gue banyak orang, gue di samping ini juga air mancur. Kira-kira begini audionya. Udah gitu doang sih. Poinnya adalah ya kalau bisa lain kali ada 60 fps. Itu aja. Balik lagi ke studio. Let's go. Nah, itu baru kameranya. Sekarang AI bagian jaringan. Sebutan AI Link Boost yang simpelnya ini sih buat optimalin jaringan handphone lu. Mau dipakai data atau wifi ya klaimnya ini untuk reconnect jaringan lebih cepat gitu. Setelah lu dari area minim jaringan itu bisa cepat balik lagi. Kayak dari lift, gedung, bawah tanah, atau terowongan gitu. Jadinya always connect. Tapi sayang, di tempat kita nggak punya lift. Bahkan bawah tanah nggak ada kantor kita. Jadi ya, nice to have fitur aja lah. Sama juga yang nice fitur, yaitu fitur baru namanya Beacon Link. Ini unik. Jadi ketika bener-bener gak ada sinyal, tapi teman atau orang yang ada terdekat lu itu memang deket juga gunain HP Oppo yang ada fitur ini, lu bisa teleponan menggunakan Bluetooth hingga radius 200 meter yang mungkin ini sebenarnya jarang terjadi. Tapi kalau memang sesama punya fitur ini ya lu cobain aja deh. Atau lu mau cobain fitur yang mungkin lu bisa lebih sering pakai seperti AI Summary yang bisa simpulin rekaman suara panjang jadi lebih simpel buat lu biar bisa baca, biar nggak perlu denger lagi dari awal. Dan lu bisa gunain juga ketika lu baca website artikel panjang, bahkan buat ngebacain pun bisa lu gunain AI Speak. Terus buat teleponan dia juga ada AI Clear Voice, jadi kalau lu lagi di tempat yang super ramai kayak lagi di konser, mall, ataupun rumah yang ada anak kecil super cerewet, saat teleponan itu bisa kasih suara yang tetap jelas ke lawan bicara lo. Ini sih yang paling penting ya. Dari segala fitur yang ada tadi gue jelasin, suara jernih pas telepon itu wajib ada. Tapi bagaimana nih dengan handphonenya? Apakah handphone ini bagus? Katanya buat malu itu tetap aman. Gak bikin malu dong berarti. Ya secara looks memang gak bikin malu lah. Astro Silver ini punya kombinasi antara klasik dan juga modern yang dipaduin dengan pas. Klasiknya itu ya kamera bumnya ini jelas jadi style kamera di HP era 2020-an ke bawah lah. Tapi modernnya itu dia punya style futuristic fluid design seperti gelombang-gelombang gitu. Terkesan modern lifestyle-nya ini. Curve depan belakang untuk memberikan kenyamanan saat digenggam dan juga buat durabilitasnya ini oke dengan high strength alloy framework ya sebagai body materialnya. Namun tetap gue suka di sini bobotnya ringan, cuma 177 gram aja. Sama buat IP rating dia udah tahan siraman air di IP65, bukan untuk dicelup ya. Ya oke lah ini, tambahan juga nih dia ada 2 speaker grill, ear blaster juga, SIM card hybrid ya. Jadi udah memang secara overall handphone ini sih udah punya material yang sangat-sangat menjual untuk para usernya. Apalagi kalau udah main ke ranah display, ini speknya mantep. Dari 6,7 inci AMOLED display ini punya lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 7i ya. Ini memang nggak setinggi Gorilla Glass Victus 2, tapi ini seri Pro-nya dari varian terbarunya, yaitu Gorilla Glass 6 ya. Bukan Pro ya, jadi di atasnya 6 maksud gua, jadi lebih kuat. Dan tentunya ini punya refresh rate di 120Hz, Full HD+, brightness-nya di 1200 nits peak-nya. Ya udah nyaman banget lah buat dipakai sehari-hari bahkan di outdoor juga. Ya udah nggak ada masalah lah HP ini. Gua tes brightness-nya juga aman juga klaimnya. Dan juga untuk multitask-nya pun juga udah responsif ya. Dan sekarang ke bagian performance-nya, yang mana handphone ini pakai chipset terbarunya MediaTek. Tetap penerusnya dari Reno 11 kemarin, yaitu si Dimensity 7300 Energy ya. Nah, Energy ini adalah modifikasi spesialnya MediaTek dengan Oppo ya, karena kayak MediaTek dengan brand lainnya kayak Ultra dan Ultimate. Terus untuk RAM-nya, storage-nya pun gunain di 1225GB, juga berbasis LPDDR4X dan juga UFS 3.1. Jadi secara bawaan udah cukup oke dan nggak pakai chipset yang di downgrade. Nah, untuk Energy ini si Oppo itu state lebih ke
estimasi efisiensinya. Klaimnya sih 30% lebih rendah power consumption di CPU-nya dan 46% GPU power consumption-nya yang membuat efisiensi energi meningkat hingga 30%. Tapi ingat, previous gen-nya ini bukan Dimensity 7200 ya, tapi ke 7050. Jadi peningkatannya lumayan tinggi dibandingkan Oppo Reno 11 kemarin. Kalau secara OS udah bawa ColorOS 14.1 basis Android-nya 14. Iklannya sih aman, nggak liar, cuma memang bloatware-nya lumayan banyak di home screen-nya. Lumayan ganggu dan untungnya masih bisa dihapus juga. Dan untuk performance-nya dia bisa seperti ini. Di AnTuTu V10 dia itu dapat di angka 680-an ribu, Geekbench single-nya di 1008 dan multi jadi 2800-an. Kalau 3D Mark White Live-nya dapat di 3100-an dan slingshot-nya itu di 6600-an poin. Secara overall dengan Dimensity 7300 ini rata semua ya, angkanya naik. Yang memang ada peningkatan performance yang oke. Jadi mungkin dengan tipe SoC core yang sama namun di prosesor arsitektur 4 nanometer ini sekarang buat chipsetnya meningkat secara keseluruhannya. CPU throttling test pun juga lumayan aman, cuma setelah setengah jam aja mulai sedikit turun ke sekitar 70-80%, tapi untuk 3D Mark White Live stress testnya dia bisa nahan di 99%. Ini menarik nih, sejauh ini masih ya throttling free ya. Apakah akan sama saat pengatasan gamenya? Oke, kita bahas gamenya aja di Reno 12 Pro 5G walaupun ini handphone bukan untuk main game. Buat main game ya di suhu ruangan masih sama kayak ruangan banyak orang 27-28 derajat Celcius dan kita pakai mode performance-nya. Sebenarnya ada mode champion alias mode game maksimal di Oppo, tapi karena itu ya bisa matiin FPS meternya yang biasa kita pakai jadinya kita nggak nyalain. Tapi kurang lebih harusnya sama aja kayak mode performance-nya yang ada di Oppo. Jadi ya kira-kira begini nih hasil tesnya, simak aja. Dari pertama game Genshin Impact settingan medium 60 fps dapat rata-rata 41 fps dan permainan selama 17 menit itu cuma makan 6% aja dan suhunya yang tertinggi cuma di 41 derajat Celcius. Iya benar. Buat Genshin ya kalau brand itu suka jaga-jaga harga, tapi kalau Oppo kayaknya suka jaga-jaga sama suhunya. Kelihatan juga di tesnya yang mentok di sekitaran 40-an derajat Celcius aja. Kayaknya ya. Kalau dilepas ke 43 atau 44-an mungkin bisa lebih super nih FPS-nya. Tapi kayaknya lagi kalau lo cek video suhunya emang panasnya itu juga nggak ngerata banget ke bagian bawah, masih cenderung fokus di bagian SoC-nya aja. Jadi kayaknya Oppo main aman banget nih buat ngejaga suhunya di 40-an aja. Nah, kalau dari benchmark kayaknya mirip-mirip juga sama kayak Snapdragon 7 Gen 2 dan FPS yang dikasih pun juga mirip kayak di 40-an FPS. Tapi gua ngerasa 7300 energi ini kayaknya bisa kasih experience yang lebih oke dibanding sama si Snapdragon 7 Gen 2. Lo bisa lihat aja di 7300 energi ini masih suka nyentuh di angka 50-an. Walaupun nggak sering tapi masih bisa lah di 40-an atas ya. Dan masalah suhunya jadi sebuah nilai tambah aja. FPS-nya sama tapi suhunya lebih adem. Ya walaupun ya kayaknya bisa lebih tinggi lagi FPS-nya kalau suhunya mau dilepas dikit sama si Oppo. Soalnya sampai game kompetitif juga berasa nih, misalnya di Mobile Legends. Nah, di game ini di settingan ultra 120 FPS dapat rata-rata 67 FPS dan permainan selama 44 menit cuma makan 11% dan suhunya tertinggi cuma 40 derajat Celcius. Nah, sebelum main Mobile Legends rata kanan, FPS itu akan ke-lock di 60 FPS aja kalau lo belum buka secara manual. Caranya lo ke setting, terus buka display, terus buka screen refresh rate, terus klik high. Abis itu klik app specific refresh rate, terus pilih Mobile Legends. Abis itu ganti ke 120 Hz, baru bisa nih buka nih si FPS-nya. Gue juga bingung kenapa di lock secara default, tapi kayaknya alasannya jelas. Beberapa HP masih kesulitan nih, terutama di Reno 12. Kalau lihat chartnya aja itu kayak perosotan ke bawah, tapi nggak nungkik ya, berakhir di sekitaran 55 FPS-an. Memang sih nggak berasa ya, tapi kayak agak kurang aja gitu. Karena ekspektasinya ya bisa gitu, minimal jatuh di angka 60-an FPS, ternyata bisa lebih bawah dari 60-an ya. Tapi lagi-lagi ya kayak gue bilang tadi, emang karena jaga-jaga suhunya yang bikin ada limitasi di Oppo Reno 12 ini. Saran gue emang kayaknya lebih masuk akal kalau main gamenya yang kompetitif banget, coba aja main game di frame rate super, terus grafisnya smooth biar experience-nya lebih oke. Terus gimana kalau misalkan sama game saingan beratnya dari Mobile Legends, si Honor of King? Nah, di game yang baru kita tes ini di settingan Ultra Max 120 FPS itu bisa dapat rata-rata di 80 FPS dan permainan selama 56 menit makan 14% dan sama suhunya yang tertinggi cuma di 40 derajat Celcius. By the way, sekedar info aja ya, Hawkeye ini akan terus ada buat bahan benchmark nih. Karena game baru dan kita di sini juga main game ini. Nah, menurut gua yang suka main game ini tolonglah limitasinya jangan galak-galak banget, soalnya experience sih lumayan. Buat layar oke banget, taste-nya main rank pakai Shimai ya, dan bukan rank yang bawah
bawah gitu ya. Jadi ya pas war emang berasa 5 lawan 5-nya, yang dimana kalau war gede itu drop FPS-nya. Menurut gue itu masih di batas wajar dan nggak tembus di bawah 60 FPS. Bahkan gue bilang Oppo Reno 12 ini malah bisa lebih handle Hawka dibanding Mobile Legends. Apakah ini bertanda Mobile Legends itu lebih berat atau kayaknya Oppo ada kerjasama bareng Hawka? Ya nggak tahu sih. Ya kita lanjut aja lah ke game PUBG. Nah di settingan ini di game smooth extreme 60 FPS dapat rata-rata di 56 FPS dan permainan selama 29 menit makan 9% dan suhu tertinggi di 38 derajat Celcius. Main PUBG sih ya aman-aman aja walaupun nggak kebuka settingan ekstrim plus kayak kompetitornya, tapi ya masih dapat di 60, jatuhnya tetap oke. Suhunya juga udah pasti aman, FPS-nya juga udah dijamin susah turun. Buat audio tembakannya juga oke, tapi saran gua jangan pakai mode volume boost yang 300%. Emang sih suara langkahnya jadi lebih kedengeran, tapi suara tembak-tembakannya tuh lumayan ngagetin nih karena gede banget suaranya. Nah, game yang terakhir yaitu game CODM. Nah, di mode multiplayer settingan high max 60 FPS itu dapat rata-rata di 52 FPS dan permainan selama 19 menit itu turun 5% aja dan suhu tertinggi cuma 38 FPS. Celsius maksud gua. Dan di mode Battle Royale settingan high max 60 FPS dapat rata-rata di 57 FPS dan permainan selama 18 menit itu cuma 5% juga dan suhunya cuma beda 1 derajat dari mode Battle Royale. Maksud gua multiplayernya. Ini buat CODM sih ya. Ya udahlah ya, komennya cuma emang nggak ada 90 FPS aja. Untungnya buat mode BR ya Battle Royale masih di 60. Udah takut aja ya, tadinya gue kira di limit di 40 FPS aja, tapi overall udah oke, layar sama audionya udah dirasa lebih dari cukup buat lo push rank sama temen-temen lo di game ini. Jadi ya udahlah, itulah buat game. Kalian bisa menilai langsung aja apakah ada throttling atau tidak, ya harusnya sih tahu ya. Nah, untuk baterainya dia punya kapasitas yang besar di 5000 mAh dengan pengecasan yang kenceng juga, 80 watt SuperVOOC yang udah jelas cepat untuk ngisinya. Terus utilitas juga aman, dari konektivitas ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4, security-nya in-display fingerprint sama face unlock juga. Terus sensornya juga komplit, speakernya stereo, bisa di 300% yang emang agak lebay emang ya, dan haptic feedbacknya juga udah aman. Oke, udah semuanya nih kayaknya. Jadi sekarang kita bahas kekurangan dari handphone nih. Bukan soal harganya si Reno emang pasti bakalan segini. Udah nggak perlu didebatin dan memang ya memang dia tuh pasti ada aja yang bisa dijual dari harga segini. Terutama dari ColorOS-nya ya udah aman, paling dari bloatware-nya aja yang pastinya ngeselin. Yang jadi kekurangannya itu sebenarnya adalah cara mereka ngejual. Bisa dibanting-banting, maksud gue dilepas gitu ya. Maksud gue ini hal bagus, buktiin kalau Reno itu punya durabilitas yang oke. Bagus banget cara mainnya, sama kayak A-series-nya kemarin. Tapi ini tuh bukan A-series ya. Ini Reno yang kelas mainnya itu mid-range ke atas, yang mungkin buat penggunanya itu nggak terlalu pusingin soal durabilitas. Karena mereka mungkin lebih aware sama handphonenya. Ya ini bukan ngediskredit orang kelas bawah, tapi ya maksud konteksnya itu ya, lu udah keluarin duit banyak ya, masa nggak dijaga gitu ya. Ya jual seperti biasa aja maksud gua, jangan dibanting, jangan buat maku ya, yang unik lainnya lah gitu kalau bisa. Padahal ya bisa lagi jual kameranya seperti biasa ya, dan juga desain yang mungkin bisa dibilang mewah juga dari si Reno ini. Jadinya yang sebelum itu gue suka sama lini Oppo Reno, kenapa tiba-tiba malah jualan body tech-ball doang nih sama si AI kita bicarain setelah inilah. Tapi ya balikin lah marketing yang premiumnya ala Oppo, jangan disamain jualannya buat banding-banding lagi gitu kayak A-series. Nah, kalau soal AI sebenarnya ya nice to have aja lah. Baik lagi, ini fitur yang mungkin lu bisa coba tapi belum tentu bisa merubah cara lu gunain handphone dari yang biasanya. Jadi ya lagi-lagi jangan sekedar jual AI-nya aja. Padahal kalau membahas soal chipsetnya, ini menarik. Upgrade-nya dari generasi sebelumnya si Reno 11 yang pakai 7050 sekarang naik ke 7300 dengan modifikasi energi juga yang overall-nya itu jadi naik ya performance-nya. Lebih oke walaupun selalu beda dari sama negara asalnya dan juga tergolong irit pula baterainya. Tapi ya ini bukan handphone untuk main game juga. Jadi thermal limitnya saat main game itu bener-bener hangat pun udah mulai turun lagi performance-nya. Di limit 40 derajat Celcius doang ya. Ya agak parah sih sebenarnya. Cuma baik lagi, lu lihat testingan gamenya aja, punya average FPS yang udah aman untuk sekitaran 30 menit. Jadi kalau lu main game segame 2 game ya pas lagi istirahat, ini sih udah oke banget. Jadi si Oppo Reno 12 5G ini, apakah ini adalah handphone yang bagus? Sebenarnya iya, cuma gue yakin lu pasti bakal banding-bandingin dengan handphone spek yang sama di harga murahnya dan cap Oppo ini handphone mahal. Ya sok atuh aja silakan, karena ya nggak apa-apa juga. Emang dia selalu jual harga di atas pula.
cerita, tapi sepengalaman gua sama anak-anak yang pakai Oppo, HP-nya itu bukan sekedar handphone yang dimahalin, kecuali line up yang entry level ya Pak. Itu beda cerita. Jadi ya mungkin aja dulu pembahasan gua dari Oppo Reno 12 5G. Silakan diskusi aja semuanya, apakah kalian suka sama Oppo Reno 12 atau kalian mau menghujat Oppo Reno 12. Sebenarnya sih susah juga dihujat ya. Tapi ya udahlah, kalian komen aja di bawah, kita diskusi bersama juga, dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Nyantai kalau belum, gue yakin lo belum subscribe, dan juga follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Discord, dan Facebook yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye.